Sebelum kita masuk ke hari yang mengubah segalanya, tutup mata kalian sejenak dan bayangkan Indonesia di tahun ke-1945, udara panas lembab menyelimuti kota-kota. Bau tanah bercampur debu memenuhi jalan-jalan yang dipenuhi sepeda onhel, delman, dan tentara Jepang yang lalu lalang. Perang Dunia Kedua hampir berakhir, tetapi bagi rakyat kita, setiap hari masih terasa berat. 3,5 tahun dijajah Jepang adalah 3,5 tahun penuh kelaparan, kerja paksa, sensor, dan ancaman. Beras langka, harga melambung, dan rasa takut menjadi teman sehari-hari. Namun, di balik penderitaan itu, ada satu api yang tidak pernah padam. Harapan. Harapan yang berbisik di pasar-pasar gelap saat orang bertukar gula dan tembakau secara sembunyi-sembunyi. Harapan yang muncul di ruang-ruang kelas. Ketika guru Jepang berpaling dan para murid saling melirik, seolah mengingatkan, kita masih punya masa depan. Awal bulan Agustus tahun 1945, dunia berguncang. Bom atom dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 bulan Agustus, lalu di Nagasaki pada tanggal 9. Dua cahaya besar memecah langit Jepang, mengubah jalannya sejarah selamanya. Jepang raksasa Asia yang selama ini terlihat tak terkalahkan, mulai runtuh. Kabar itu sampai ke telinga rakyat Indonesia seperti kilat. Di desa, orang-orang mendengar dari penyiar radio gelap yang nekat memutar siaran luar negeri. Di kota, wartawan membisikkan berita ini kepada orang-orang yang dipercaya. Wajah-wajah yang biasanya suram, kini mulai menunjukkan cahaya kecil. Harapan bahwa kemerdekaan sudah di depan mata. 14 Agustus tahun 1945. Berita besar akhirnya sampai. Jepang menyerah kepada sekutu. Tapi tidak melalui pengumuman resmi. Tentara pendudukan Jepang di Indonesia justru berusaha menyembunyikan kabar itu. Mereka tahu, begitu rakyat tahu, revolusi bisa meledak kapan saja. Mereka menunda, menahan, mencoba mengendalikan situasi. Tapi api kemerdekaan sudah mulai membara di hati rakyat. Dan disinilah dua arus besar lahir. Di satu sisi, para tokoh tua seperti Soekarno, Hatta, dan Rajiman. Mereka paham politik internasional dan memilih jalur diplomasi. Mereka berpikir, jika kita menunggu izin resmi, dunia akan lebih mudah mengakui kemerdekaan kita. Namun di sisi lain, para pemuda seperti Chairul Saleh, Wikana, dan Sukarni tidak mau menunggu. Mereka melihat ini sebagai kesempatan emas yang tidak boleh terlewat. Kalau kita menunggu, Jepang bisa memutar balik keadaan. Merdeka sekarang, atau tidak sama sekali, seru mereka. Perdebatan memanas. Bayangkan sebuah ruangan kecil, diterangi lampu minyak. Asap rokok tebal memenuhi udara. Suara-suara meninggi, meja kayu digetarkan oleh tangan yang menghentak. Setiap kata membawa beban sejarah, setiap argumen adalah taruhan masa depan bangsa. Malam 16 Agustus tahun 1945, para pemuda mengambil langkah drastis. Mereka membawa Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta menuju sebuah desa di Jawa Barat, Rengas Dengklok. Tujuannya jelas menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan memaksa proklamasi segera dilakukan. Mobil melaju di jalan tanah gelap. Lampu depan membelah kabut tipis, melewati sawah dan sungai kecil. Di dalam mobil, suasana tegang. Pemuda-pemuda itu berargumen tanpa henti. Soekarno dan Hatta tetap tenang, tapi jelas bahwa ini adalah momen yang akan menentukan nasib bangsa. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo bergerak cepat. Ia mendatangi para pemuda, meyakinkan mereka bahwa proklamasi akan dilaksanakan besok pagi, tanpa menunda lagi. Negosiasi berlangsung hingga malam. Akhirnya, janji dibuat. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta menjelang tengah malam. Soekarno masih demam tinggi, tubuhnya lemah, tapi pikirannya tajam. Malam itu juga, di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Jepang yang diam-diam mendukung kemerdekaan Indonesia, penyusunan teks proklamasi dimulai. Curtis Beauty, pena tinta, dan wajah-wajah serius memenuhi ruangan. Kalimat demi kalimat dibahas. Ada yang mengusulkan teks panjang penuh detail, ada yang ingin singkat tapi tegas. Pada akarnia, Soekarno menulis sendiri teks final. Tangannya bergerak mantap. Semua yang hadir tahu, begitu kata-kata itu dibacakan, tidak ada jalan kembali. Jepang bisa marah, sekutu bisa menyerbu, tapi sejarah akan tercipta. Pagi 17 Agustus tahun 1945, matahari baru saja naik. Halaman rumah Soekarno di Pegangsaan Timur 56 mulai dipenuhi orang. Tidak ada panggung besar, tidak ada dekorasi mewah, hanya mikrofon sederhana, bendera merah putih yang dijahit Fatmawati, dan semangat kemerdekaan yang membuncah di dada setiap orang. Soekarno berdiri, memandang kerumunan, dan mulai membacakan teks proklamasi. Suaranya mantap, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Kata-kata itu singkat,
tapi mampu mengguncang seluruh dunia. Indonesia merdeka. Kita sering mengingat pembacaan proklamasi sebagai puncak peristiwa. Tapi sebenarnya, drama di balik layar perdebatan sengit, perjalanan malam, dan keberanian mengambil risiko adalah jiwa sejati kemerdekaan. Kemerdekaan bukan hadiah, bukan pemberian, ia adalah hasil dari keberanian memilih di saat paling genting. Dan jika kalian merasa kisah ini sudah menegangkan, persi up, karena selanjutnya, kita akan menyelami the story of the Battle of Surabaya saat semangat itu diuji habis-habisan oleh peluru, darah, dan bom.